Proyek Tol Jogja-Bawen terus menunjukkan progres signifikan. Kini, pembangunan resmi masuk wilayah Kabupaten Magelang, Seksi 2 mulai dikerjakan setelah proses lelang dinyatakan selesai. Pertanyaannya, seberapa siap daerah ini dan benarkah semua sudah beres, termasuk soal izin materialnya? Channel ini akan kupas tuntas untuk Anda. Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, menyampaikan bahwa pembangunan tol Jogja-Bawen akan berjalan sekitar 24 bulan ke depan. Sebelumnya, pengerjaan sudah dimulai dari Kecamatan Ngeluar yang masuk Seksi 1. Kini pembangunan bergerak di Seksi 2, dimulai dari wilayah Muntilan. Artinya apa? Artinya jalur tol ini benar-benar mulai menembus jantung wilayah Magelang. Jika progres berjalan sesuai target, konektivitas Jogja-Magelang sampai Semarang akan semakin cepat dan efisien. Tol ini bukan sekedar jalan, ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang akan mempengaruhi pergerakan ekonomi kawasan selatan Jawa Tengah dan DIY. Secara trase, Seksi 1 dan Seksi 2 nantinya akan tersambung. Seksi 1 dari arah Ngeluar, Seksi 2 masuk Muntilan. Namun menariknya, Bupati sendiri mengakui belum mengetahui secara detail titik koordinat pengerjaan di lapangan. Ini wajar dalam konteks administratif, namun publik tetap berharap transparansi peta trase dan dampaknya bisa lebih terbuka ke masyarakat. Karena pembangunan tol selalu membawa dua sisi, yang pertama percepatan ekonomi, dan yang kedua perubahan tata ruang dan sosial masyarakat. Sementara bagian yang tidak boleh luput dari perhatian untuk kebutuhan tanah uruk, pihak pelaksana proyek sudah menentukan titik lokasi dan disebut telah mengantongi izin. Lokasinya berada di wilayah Salam dan Kulon Progo. Tapi untuk penambangan tanah uruk di Desa Sambeng, Borobudur ditegaskan hingga saat ini belum memiliki izin. Ini penting karena proyek sebesar ini membutuhkan material dalam jumlah masif. Dan aktivitas tambang tanpa izin bisa menimbulkan persoalan lingkungan, sosial, bahkan hukum. Jangan sampai pembangunan infrastruktur yang tujuannya mempercepat ekonomi justru meninggalkan masalah baru bagi warga sekitar. Dalam pertemuan dengan Pemkab Magelang, pihak pelaksana proyek disebut datang untuk kula nuwun atau meminta izin secara administratif karena pengadaan lahan sudah selesai. Proses lelang sudah clear dan tahap konstruksi sudah dimulai. Langkah ini positif, artinya ada komunikasi antara pelaksana proyek dan pemerintah daerah. Namun pengawasan tetap harus berjalan. Karena pengalaman di banyak proyek nasional menunjukkan, tantangan terbesar sering muncul justru saat konstruksi berjalan, terutama soal material, lalu lintas alat berat, dampak debu, hingga kerusakan jalan lokal. Jika selesai sesuai target 24 bulan, tol Jogja-Bawen akan memangkas waktu tempuh Jogja sampai Semarang secara signifikan, mendorong pertumbuhan kawasan Muntilan dan sekitarnya, meningkatkan nilai tanah dan investasi, serta mengurangi kepadatan jalur arteri Magelang. Namun di sisi lain, harus ada kontrol ketat terhadap izin tambang, harus ada transparansi progres, dan harus ada perlindungan terhadap lingkungan dan warga terdampak. Pembangunan boleh cepat, tapi tata kelola harus tetap tertib. Tol Jogja-Bawen kini resmi masuk Magelang, Seksi 2 sudah dimulai. Ini kabar besar bagi konektivitas Jawa Tengah dan DIY. Namun satu pesan penting, proyek boleh ngebut, tapi aturan jangan sampai dilanggar. Channel ini akan terus mengawal perkembangan proyek ini. Karena infrastruktur bukan hanya soal beton dan aspal, tapi juga soal keadilan, transparansi, dan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.